Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kita berjumpa lagi ya, dengan pelajaran bahasa Indonesia masih dengan Bapak Rohiman. Ya, tak henti-hentinya Bapak menghimbau pada kalian atau menyampaikan ini kepada kalian untuk selalu menjaga kesehatannya dan juga menjaga protokol kesehatannya sehingga kalian selalu ya, menjaga kebersihan dan juga terhindar dari penyakit ya. Karena dengan adanya atau dengan kita selalu menjaga protokol kesehatan, kita dapat menjaga diri kita dari berbagai penyakit yang akan menghampiri kita. Dan untuk selanjutnya kita akan belajar tentang teks cerita sejarah ya, masih tentang teks cerita sejarah untuk bab kedua. Dan untuk materi yang sekarang itu untuk pertemuan yang ketiga ini untuk kelas 12 ya, untuk kelas 12 untuk materi yang selanjutnya, yaitu kita akan membahas tentang jenis-jenis dari teks sejarah ya. Jenis-jenis yang pertama yaitu jenis yang pertama dalam teks cerita sejarah yaitu adanya novel. Novel, mungkin kalian sudah mengetahui novel ya. Kemudian cerpen ya, atau cerita pendek ya. Kemudian setelah ada cerpen ada legenda ya. Legenda itu adalah cerita rakyat yang timbul ya di masyarakat tentang yang bercerita tentang biasanya kejadian atau asal usul sesuatu ya, itu legenda. Kemudian ada roman. Roman itu adalah cerita sastra yang biasanya menyangkut tentang suatu percintaan atau kisah percintaan seperti roman Dewi Sinta, Rama Sinta, kisah cinta Rama Sinta. Itu adalah roman. Kemudian untuk sejarah non fiksi ya, untuk sejarah non fiksi itu yang pertama ada biografi ya, yang pertama ada biografi. Yang kedua itu ada autobiografi. Untuk biografi ini adalah catatan perjalanan hidup seseorang ya. Kemudian yang kedua yaitu autobiografi adalah catatan perjalanan hidup penulis yang diceritakan dalam bukunya. Kemudian cerita perjalanan ya, seperti cerita perjalanan ketika kita ketika kita melakukan suatu liburan ya, itu adalah suatu cerita perjalanan, pengalaman ya. Kemudian cerita sejarah atau catatan sejarah, yaitu cerita yang menyangkut tentang dokumen-dokumen sejarah, seperti contohnya yaitu cerita tentang 1998 ya, yang telah Bapak sampaikan mungkin di video-video sebelumnya. Itu adalah teks atau itu adalah cerita sejarah yang menyangkut tentang catatan sejarah seperti itu ya. Dan untuk materi yang selanjutnya yaitu perbedaan antara ya, sejarah fiksi dan non fiksi. Apa sih perbedaannya sejarah fiksi dan non fiksi? Itu ada perbedaannya. Itu perbedaan yang pertama dari sejarah fiksi, yaitu jalan ceritanya disusun berdasarkan dunia nyata. Berdasarkan dunia nyata. Mirip tapi tidak sama ya. Kenapa disebut mirip tapi tidak sama? Mirip karena hampir sama dengan kehidupan nyata. Tidak sama karena di dalamnya itu tidak mengandung fakta seperti itu ya. Biasanya itu cerita yang dibuat atau dikarang seseorang ya. Kemudian gambaran kehidupan batin seseorang tokoh itu tidak diungkap secara mendalam ya. Jadi kehidupannya seperti apa, kemudian sifatnya itu seperti apa,
kemudian kondisi fisiknya seperti apa, ya, tidak terlalu jelas. Tinggi badannya mungkin seperti apa, ya, tidak jelas, itu tidak terlalu jelas, ya, tidak diungkap secara mendalam. Kemudian perkembangan karakter tokoh tidak sepenuhnya terungkap, wataknya itu, ya, jadi wataknya itu hanya dilihat secara garis besarnya saja, ya, itu. Kemudian menyajikan kehidupan sesuai dengan pandangan pengarang, ya. Menyajikan kehidupannya itu sesuai dengan pandangan pengarang. Pengarang ini apakah dia posisinya menceritakan ataukah dia terlibat dalam cerita tersebut. Tuh. Kemudian untuk sejarah non fiksi itu perbedaannya tersusun oleh fakta yang objektif. Tersusun oleh fakta yang objektif. Kenapa? Karena itu berdasarkan pengalaman yang telah dilakukan atau telah dirasakan, seperti itu. Kemudian gambaran kehidupan tokoh ditulis lebih lengkap, ya, berdasarkan fakta. Nah, lebih lengkap karena itu menyangkut tentang kepribadian seseorang, ya. Jadi biasanya itu disajikan itu secara lengkap sekali, ya. Kemudian selanjutnya itu menyajikan kehidupan sesuai data dan fakta. Data dan fakta memang seperti itu keadaannya, tidak bisa diubah-ubah, tidak bisa ada-ada, ya, harus sesuai dengan fakta, seperti itu. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu unsur-unsur yang terdapat dalam teks cerita sejarah, ya, unsur-unsur intrinsiknya. Yang pertama itu ada tema. Temanya tentang apa? Apakah tentang percintaan, tentang persahabatan, ya. Kemudian ada alur. Nah, alur ini adalah jalan cerita, ya. Jalan cerita ini ada 3 bagian. Yang pertama yaitu alur cerita maju, alur maju, ya. Jadi berjalan sesuai dengan langkahnya, ya, sesuai dengan kemajuannya, maju, ya. Kemudian ada yang mundur, ya, ada yang mundur juga. Itu yang mundur itu adalah alur yang biasanya flashback, ya, kembali ke belakang. Dan nanti biasanya di akhirnya itu ada ke awal, ya. Jadi itulah cerita mengapa dia jadi seperti itu, ya. Dan untuk selanjutnya itu ada alur maju mundur. Ya, alur maju mundur itu alur yang maju, setelah maju ketika dia melihat suatu kejadian, akhirnya dia flashback lagi ke belakang, maju lagi ke depan. Nah, seperti itu. Ada yang seperti itu, ya. Untuk alur itu untuk alur itu adalah hal yang sangat sangat penting, ya. Apalagi alur ini menyangkut tentang kemenarikan kita. Kemudian ada penokohan. Penokohan itu adalah suatu sifat atau watak ataupun wujud dari tokoh tersebut itu seperti apa, ya. Kemudian latar itu terbagi 2, ada latar tempat dan juga waktu, ya. Kalau waktu itu menunjukkan pagi hari, sore hari, siang hari atau malam hari, ya. Kemudian untuk tempat itu biasanya menunjukkan tempatnya itu entah di pantai, entah itu di sekolah atau di rumah, ya, itu. Kemudian ada sudut pandang. Sudut pandang itu adalah bagaimana seorang penulis menulis ceritanya berdasarkan apa yang dia tulis. Ada sudut pandang orang ketiga dan orang pertama, ya, seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu ada majas. Ada majas, kemudian setelah ada majas ada nilai-nilainya. Nilai-nilai pendidikan, nilai moral, nilai kebudayaan, itu ada di dalamnya unsur-unsurnya. Baik, untuk selanjutnya silakan kalian kerjakan tugasnya, ya, dari cerita yang kalian buat, ya. Sebelumnya silakan kalian teliti apakah itu termasuk ke dalam non fiksi atau fiksi. Silakan tulis alasannya. Kemudian setelah kalian tulis alasannya, silakan kalian
analisis tokohnya, kemudian alurnya. Kemudian setelah tokoh dan alurnya, silakan kalian tulis sifat dari penokohannya itu seperti apa, dan nilai-nilai yang terdapat dalam cerita tersebut seperti apa. Ya, silakan kalian tulis. Setelah kalian tulis, nanti kalian sampaikan ke Bapak tugasnya. Nanti Bapak kasih nilai. Dan jangan lupa setiap kalian mengerjakan tugas, silakan kalian sampaikan tugas tersebut ke Bapak, karena itu adalah salah satu saran Bapak untuk memberikan nilai kepada kalian. Baik, terima kasih. Hanya itu yang bisa Bapak sampaikan, dan kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.